kemudian kan saya tidak pakai jilbab gitu. Maka tidak ada pahala wajib. Sementara pahala terbesar itu adalah pahala dari ibadah wajib. Ya, maka niat ketika kita menggunakan pakaian itu kita memohon kepada Allah ya, karena sadar kondisi di mana kita betul-betul dalam kondisi saya sedang sadar ini saya sedang beribadah kepada Allah, itu kan juga butuh diberikan taufik oleh Allah. Kadang kita karena sudah saking terbiasanya ketika mau keluar rumah atau mau menyambut tamu, sudah seperti biasa saja, tanpa ada rasa, ya Allah saya sedang beribadah kepadamu. Maka kalau misalkan kita menggunakan pakaian yang menutup aurat dengan rasa, ya dengan rasa saya sadar saya sedang beribadah kepadamu. Tentu ganjarannya di sisi Allah akan lebih besar daripada sekedar ya memang sudah apa namanya sudah sepantasnya kalau sudah usia dewasa saya berpakaian seperti ini itu tentu berbeda. Kemudian yang kedua, hukum sunnah adalah untuk mengungkapkan rasa syukur sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat Tuhanmu maka ungkapkanlah, maka sampaikanlah. Maka ketika kita berpakaian bukan sekedar oh bajunya warnanya bagus. Oh kalau saya pakai warna ini saya kelihatan lebih cerah. Oh kalau misalkan saya pakai baju seperti ini, apa namanya, akan terlihat lebih langsing dan sebagainya. Tidak sekedar seperti itu, tapi ketika kita berpakaian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicela bagi orang-orang yang mohon maaf, tadi disebutkan sedikit oleh Mbak Dorifah bahwasanya ada yang namanya tabarruj. Selama ini orang-orang mengenali bahwa tabarruj itu hanya terkait make up, tapi juga ada tabarruj di dalam berpakaian. Misal apa? Misal seseorang dia penghasilannya mungkin hanya 1 juta rupiah. Kemudian dia melihat ada iklan mukena merek apa ya? Yang merek Syahrini itu apa? Sir misalkan yang harganya sekian juta rupiah. Kemudian oh saya pengen beli mukena itu. Nah, kemudian dia memaksakan diri untuk membeli mukena tersebut ya. Atau misalkan seseorang yang dia penghasilannya rendah, tapi karena dia sering lihat selebgram-selebgram pakai baju-baju branded, dia memaksakan diri untuk beli tas Louis Vuitton misalkan. Kemudian dia sampai nabung, sampai berhutang dan sebagainya. Maka apa yang dipakai olehnya itu menjadi tabarruj. Ya, apa yang dipakai olehnya menjadi tabarruj. Tapi berbeda ketika misalkan ada orang yang dia memang secara finansial, ekonomi itu mampu ya untuk dia menggunakan misalkan tas Hermes, tas Louis Vuitton ya atau misalkan tas-tas yang high end branded yang lain gitu ya. Kemudian gamisnya itu minimal Sisesa atau Jauhara. Maka ketika dia dengan kemampuannya justru dia membeli misalkan apa namanya baju gamis yang 50.000, maka itu dia justru berbuat sesuatu yang melanggar apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka dia termasuk bukan dari orang ahli syukur. Jadi tabarruj itu sangat eh, sangat fleksibel. Jadi misalkan ada seorang pejabat, dia ketika berada di lingkungan teman-temannya sesama pejabat, dia memakai jas, maka itu bentuk dari tasyakurnya dia, mengungkapkan rasa syukurnya dia, menjaga marwah dia, apalagi ketika dia membawa ilmu. Dikatakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, Mufti Makkah bahwa orang yang berilmu dan dia berpenampilan indah itu adalah dia menghormati ilmu. Kenapa? Apalagi ketika misalkan orang berilmu itu berada di kalangan atas, kemudian dia udahlah saya zuhud saja gitu ya, saya zuhud saja. Sehingga kemudian matrunya atau objek dakwahnya orang-orang yang bisa menjadi potensi baginya untuk menerima dakwah atau menerima ilmu yang akan dia sampaikan, jadi meremehkannya, justru dia menghinakan ilmu. Maka kalau misalkan ada orang, dia penghasilannya besar, kemudian dia beli mukena 50.000, sementara dia bisa beli mukena 3 juta. Maka dia lawan dari tabarruj. Ya, dia justru menjadi bagian dari orang-orang yang kufur nikmat. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang dia tidak punya kemampuan untuk beli mukena Syahrini, dia memaksakan diri memakai mukena atau membeli mukena yang harganya 3 juta ke atas misalkan. Maka dia sudah eh, apa tabarruj
gitu. Ya sama seperti misalkan ada orang-orang yang mereka adalah kalangan sosialita. Ketika mereka berkumpul dengan kalangan sosialita, mereka menggunakan tas Louis Vuitton misalnya, itu tidak ternilai tabarruj. Tapi ketika misalkan orang yang sama, kebetulan dia latar belakangnya dari keluarga miskin. Dia pulang kampung, dia memakai tas yang sama di hadapan teman-teman kampungnya, maka dia sudah mendapatkan dosa dari tabarruj. Orangnya sama, yang dipakai sama. Tapi karena dia berlebihan dari orang sekitarnya, maka dia mendapatkan tadi sudah dinilai tabarruj. Maka dari sini tabarruj itu tidak ada pakemnya. Oh, jadi kalau misalkan orang pakai Louis Vuitton, tabarruj ketika dia berhadapan dengan siapa. Jadi ibaratnya kita tuh berpakaian harus seperti karet. Kepada siapa, di mana, di hadapan siapa kita berpakaian. Tapi di atas itu semua yang terpenting adalah eh, bagaimana kita bisa menghargai ya diri kita sendiri, marwah diri kita, dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kemudian orang yang menilai kita ketika kita berpakaian, oh kok kotor pakaiannya, kok dekil misalkan ya, kok bau dan sebagainya. Apalagi ketika mereka membawa ilmu, maka orang lain justru jadi menjauhi atau bahkan meremehkan, maka sama dengan dirinya sebagai pembawa ilmu itu sudah merendahkan ilmu. Maka nawaitu kita berpakaian indah itu bukan untuk dinilai, oh apa namanya, pakaiannya cantik, pakaiannya mahal dan sebagainya, tidak. Tapi niatkan tasyakur bin ni'mah, memuliakan ilmu yang kita bawa. Gitu ya. Apalagi kita hidup di negeri minoritas, maka kita meniatkan untuk menyampaikan syiar Islam dengan pakaian kita. Itu yang bernilai sunnah. Kemudian hukum berpakaian yang bernilai makruh, yang apa namanya, hukumnya makruh. Itu adalah ketika kita berpakaian dengan niat tabarruj tadi, ya, jadi memaksakan diri atau tidak memaksakan diri. Kita kapasitas kita secara finansial pas, tapi kita salah menggunakannya di hadapan siapa. Misalkan tadi ada orang yang dia secara ekonomi adalah sosialita, tapi ketika dia pulang kampung dia menggunakan pakaian yang sama di hadapan sosialita gitu ya. Padahal dia sedang bertemu dengan atau misalkan dia mengumpul sama teman-temannya, misalkan bapak ada seorang laki-laki pejabat gitu ya, biasa dia pakai jas ketika rapat gitu ya. Kemudian dia pulang kampung, dia disuruh bantu orang tuanya turun ke sawah, dia pakai jas, maka dia sudah jatuh kepada tabarruj tadi, berlebihan. Nah, jatuh kepada tabarruj atau berlebihan ini hukumnya makruh, tapi dia akan menjadi haram ketika dia sudah jatuh kepada kesombongan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, wa kulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kulu washrabu wal basu min ghairi israfi wala makhilah." Makan dan minumlah serta berpakaianlah, namun jangan israf, ya, jangan berlebihan dan jangan sombong. Jadi kita memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ini memang secara tegas ya melarang kita untuk berlaku sombong. Nah, seringkali kita mendapati ya, jadi karena sekarang Instagram ya sosial media itu kan secara tidak langsung mengajak orang untuk berlomba-lomba menampakkan dirinya. Kalau istilah orang sekarang itu flexing gitu ya, berlomba-lomba sehingga kemudian wah yang tadinya saya cukup dengan misalkan gamis yang seperti ini atau misalkan atasan yang seperti ini, kerudung yang seperti ini, tiba-tiba kok ada rasa malu gitu. Tiba-tiba ada rasa malu. Waduh, teman-teman saya sudah pakai button scarf semua yang harganya 500 ribuan. Saya cuma pakai kerudung Paris yang 10 ribuan. Ketika dia niatnya karena malu, kemudian dia ingin membuktikan bahwa saya juga mampu loh seperti kamu. Nah, terus berusaha untuk ditampakkan di hadapan teman-temannya, maka dia sudah jatuh kepada niat sombong tadi. Nauzubillah min dzalik. Paling rendah dia mendapatkan kemakruhan tidak berdosa, tapi kalau sudah jatuh pada sombong ingin dilihat ya sudah ada ria, apalagi sudah merasa oh saya lebih nih dari teman-teman saya yang lain, yang teman-teman kampung saya cuma pakai kerudung Paris 10 ribu, sekarang sudah pakai apa kerudung button scarf yang 500 ribu, maka sudah jatuh kepada keharuman. Ya, kalau berlebihan apa namanya tidak ada muatan hati yang sombong, hanya sampai makruh, tidak haram gitu. Tapi kalau sudah ada membawa kesombongan maka bisa jadi sampai haram. Keharuman hukum yang lain di dalam berpakaian di antaranya adalah yang pertama aurat tidak tertutup secara sempurna.
Nah, terkait aurat ini sendiri, untuk aurat laki-laki itu memang ijma atau kesepakatan para fuqaha bahwa batasannya adalah dari pusar sampai dengan lutut. Nah, aurat perempuan ini yang ada khilafiyah. Nah, seringkali karena kita hanya mengetahui, oh, yang saya pahami adalah batasan aurat perempuan adalah seperti ini. Maka ketika kita melihat yang berbeda, oh kamu belum menutup aurat gitu. Padahal aurat perempuan ini ada khilafiyah di antara para fuqaha. Menurut jumhur atau mayoritas fuqaha bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah ya dan apa telapak tangan. Nah, yang menarik adalah ketika kita sebentar, saya bacakan dalil yang terkait telapak tangannya. Mana tadi? Telapak tangan. Ada yang sebagian orang menyalahartikan bahwa telapak tangan itu sebetulnya batasannya adalah aurat kita, tangan itu batasnya sampai pergelangan tangan. Jadi yang ini itu bukan merupakan aurat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau bersabda, "Wahai Asma, apabila perempuan telah baligh, telah mengalami haid, tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini ya, dan ini seraya menunjukkan wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi." Maka kaffaih ini adalah segini. Mohon maaf ini karena saya satu pegang handphone. Nah, jadi saya dulu pernah sholat di sebuah masjid ya, kemudian ada ibu-ibu datang. Saya kebetulan nggak pakai mukena, saya nggak bawa mukena. Saya kebetulan baju lengan panjang ini nutup sampai segini, tapi masih terlihat gitu ya. Kemudian setelah sholat saya didatangi ibu-ibu tersebut dan bahasanya sangat sangat menasehati tapi menghakimi gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar katanya, kenapa tidak sholat? Saya bilang begitu. Ya, kalau masalah diterima dan tidak diterima itu memang hak prerogatif Allah. Itu auratnya belum tertutup. Jadi harusnya bagian luar ini, punggung tangan, ini adalah aurat, maka harus tertutup. Karena yang boleh tidak terbuka ini adalah telapak tangan. Kemudian saya jelaskan. Nah, kemudian apa menjadi buktinya gitu. Hujahnya adalah bahwa kalau misalkan kita umroh atau haji, itu biasa pakai manset yang ada ikatan talinya gitu. Sambil tersenyum saya jelaskan bahwasanya kalau misalkan kita pakai mantik saja, pakai akal. Kalau misalkan punggung tangan ini adalah aurat, maka orang-orang yang sedang berihram mereka menggunakan manset itu kan yang dikaitkan ada ikatannya itu hanya yang di jari, salah satu jari, ya kan? Maka yang di punggung jari yang lain, misalkan dikaitkan di jari telunjuk atau jari tengah, maka yang di punggung jari jempol, jari manis, jari kelingking itu masih terbuka. Ya, kalau itu aurat, kalau kita menggunakan akal ya, kalau itu aurat, maka aurat kita sudah terbuka. Ya, artinya tidak sah gitu. Ya, kemudian kita kembali kepada nas. Kalau tadi pakai dalil akli, sekarang pakai dalil nakli. Ternyata apa penjelasan ulama terkait kafai? Kafai itu batasnya sampai pergelangan tangan. Jadi yang merupakan punggung tangan ini juga termasuk yang di dalam istilah telapak tangan. Gitu. Meskipun kalau di dalam bahasa Indonesia telapak dan punggung tangan ini dibedakan ya istilah katanya, tapi yang dimaksud oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk aurat, ini adalah keduanya. Kenapa kok ada manset, ada mukena ya yang kemudian ada talinya. Itu adalah bentuk ijtihadnya ulama, terutama ulama-ulama di wilayah Asia Tenggara untuk mendesain pakaian yang sah. Ada mukena langsungan tanpa potongan. Kenapa tanpa potongan? Karena kalau di dalam mazhab Syafi'i ya ketika kita sholat tersingkap aurat kita sepanjang bacaan subhanallah berarti sekitar 3 detik subhanallah itu maka batal sholatnya karena auratnya terbuka. Tapi yang lebih ketat lagi di dalam mazhab Maliki sekejap saja meski 1 detik misalkan nggak sengaja kita tersingkap. Kalau mazhab Syafi'i itu kan telapak kaki termasuk aurat ya tersingkap gitu ya. Mazhab Maliki juga telapak kaki aurat tersingkap sekejap nggak langsung ditutup. Walaupun hanya 1 detik sudah batal sholatnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih ringan,
nggak cuman sekejap ya, sepanjang bacaan subhanallah. Artinya kalau belum sampai 3 detik, karena subhanallah itu kan panjangnya 3 detik. Kalau tidak sampai 3 detik kemudian kita langsung nutup, misalkan ada poni rambut ler gitu ya, satu helai. Oh, kita nyadar, langsung kita masukkan, rapikan. Atau misalkan jempol kaki nggak sengaja terbuka, langsung kita tutup. Ya, asalkan gerakan kita tidak sampai 3 kali, maka itu tidak membatalkan. Gitu. Jadi langsung kita tutup. Tapi kalau mazhab Maliki langsung batal saat itu juga. Gitu. Jadi eh, apa namanya? Ketika tadi ada aurat yang tersingkap, misalkan kita sholat, lengan kita hanya segini, ya. Kemudian kita langsung tutup. Nah, ini maka tidak batal. Tapi kalau misalkan kita biarkan gitu ya terbuka sampai kemudian bukan hanya beberapa detik tapi sampai beberapa menit, maka sholat kita menjadi batal. Nah, para ulama tadi membuat mukena potongan karena apa? Karena orang-orang Indonesia zaman dulu itu kan bahkan zaman sekarang ya kalau di rumah suka pakai daster terbuka. Maka kadang ketika sami Allahu liman hamidah auratnya terbuka, misalkan gerakannya lama atau misalkan banyak gerakan-gerakan yang bisa rawan untuk terbuka auratnya sehingga dibuatlah mukena mukena yang langsungan. Kemudian ada tali pengait di sini. Maksudnya apa? Supaya tidak tertarik melorot ke bawah. Nah, kalau sudah melorot ke bawah, yang bagian pergelangan tangan ke bawah ini jadi terbuka sehingga aurat kita menjadi terbuka dan sholat kita menjadi tidak sah. Begitu. Ya. Jadi tali ini ya yang biasa mukenah langsungan atau bahkan manset yang biasa kita gunakan ketika haji atau umroh itu bukan berarti ini adalah bagian aurat tapi untuk menjaga agar tidak turun ke bawah begitu. Kalau ini tadi aurat, kalau secara dalil akli, maka kita sudah tidak menutup aurat berarti karena ini adalah aurat dianggap. Tapi ternyata penjelasan ulama ini bukan aurat. Kafaih yang dimaksud adalah punggung tangan sekaligus pergelangan tangan ya, kecuali ini dan ini. Nah, itu menurut jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa seluruh tubuh kecuali wajah. Nah, wajah ini batasannya dari mana? Soli, Sultan, Emir, can you turn off, please? Wajah ini batasannya adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut kita sampai dengan dagu. Nah, kalau di dalam sholat, kebetulan kalau di luar sholat kita kan sambil makan, sambil berbicara. Ya, jadi kadang gerak-gerak ini menurut para ulama masih ma'fu. Tapi kalau di dalam sholat tidak ada bisa diganggu gugat. Jadi kita harus nutup dagu. Karena yang di sini ini adalah aurat. Sehingga kalau misalkan kita sholat ini masih terbuka, maka sholat kita tidak sah. Karena salah satu dari syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Maka yang dari sini sampai sini ini kita harus tutup. Nah, maka begini, ini kalau sholat. Ya, kalau di luar sholat masih tidak apa-apa, masih ma'fu. Ya, karena biasa kita makan, kita berbicara. Tapi di dalam sholat, maka kita majukan seperti ini. Dulu, kebetulan saya memang agak maju ya, gini. Nah, dulu itu saya saat sekolah itu sering digoda sama teman-teman saya. Karena saya dulu begini, nah teman-teman itu biasa pakai kerudungnya tuh di sini. Nah, ketika pakai kerudung di sini, saya tuh suka didorong-dorong. Jadi kerudung saya, ini kebetulan karena udah ibu-ibu ya, bagi saya lebih mudah pakai kerudung langsungan. Dulu kan saya selalu pakai kerudung yang pakai jarum, yang segi 4. Nah, itu suka didorong ke belakang. Sampai kadang nggak sengaja itu tertusuk. Karena jarum pentul, saya biasa pakai jarum pentul. Nah, saya apa namanya, hanya coba dilatih yang normal, kata teman saya begitu ya, dilatih yang normal. Tidak, karena apa? Karena di sini aurat. Ya, karena yang di sini aurat. Mungkin tidak bisa sempurna sampai seperti ini kalau di luar sholat karena apa? Karena kita berbicara dan makan. Tapi minimal tidak banyak aurat yang terbuka. Kalau kita naruhnya di sini, maka aurat kita yang terbuka lebih luas gitu. Maka latih untuk agak maju. Begini ya. Ya, tapi kalau sholat segini saja tidak cukup, harus di sini ya, karena batasannya adalah dari tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Kemudian dari telinga kanan sampai telinga kiri. Maka kalau ini terbuka seperti ini tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa. Tapi karena biasanya kita berusaha untuk nutup yang dagu ini, jadi ininya jadi ikut ke sini gitu. Nah, kalau yang bagus itu biasanya kerudung-kerudung produk Malaysia. Produk Malaysia itu di bawahnya itu biasanya ada kain penutup. Ya, karena
untuk menutup yang di area dagu. Nah, kalau di Indonesia masih jarang ya kerudung yang memproduksi ada kain tambahan ya, tapi kalau mukena banyak sekali ya, terutama mukena-mukena langsungan itu biasanya sudah ada kain tambahan untuk menutup aurat area dagu sampai ke leher. Begitu. Nah, kemudian yang berbeda, kalau tadi menurut jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kafaih tadi. Kalau menurut mazhab Hanafi sedikit berbeda. Telapak kaki itu bukan aurat. Sehingga banyak kita dapati orang-orang dari Turki, India, Pakistan, Bangladesh yang memang banyak menjadi mukallid mazhab Hanafi. Mereka ketika sholat, ketika tawaf, ya telapak kakinya kelihatan, mereka nggak pakai kaos kaki. Atau di Indonesia itu mayoritas secara ibadah mahdhah itu kebanyakan menggunakan taklid kepada mazhab Syafi'i. Tapi dalam perkara aurat itu banyak masyarakat Indonesia taklidnya kepada mazhab Hanafi. Sehingga mohon maaf telapak kakinya terbuka. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i maka wajib haram hukumnya ketika di hadapan laki-laki ajnabi, di hadapan wanita non muslimah kemudian terbuka aurat kakinya. Gitu. Kalau kita betul-betul mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi karena di Indonesia juga sebagian besar masyarakatnya yang menutup aurat pun masih ada kok dari pendapat mazhab Hanafi bahwasanya telapak kaki ini bukan aurat. Sehingga kita tidak boleh kemudian langsung kamu berdosa dan sebagainya. Selama itu ada dari mazhab dari salafus soleh, fuqaha salafus soleh yang asli ya, karena sekarang kan banyak kembali kepada salaf. Nah, salaf itu siapa? Salaf itu hanya dari 3 generasi sahabat atau sahabiah, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sementara dari generasi sahabat dulu juga banyak mazhab, salah satunya juga mazhab Sayyidah Aisyah, Abdullah ibn Mas'ud dan sebagainya. Kemudian banyak sekali mazhab sebetulnya dari 3 generasi tadi, tapi yang tersisa hingga akhir zaman karena banyak yang kemudian mazhabnya punah ya. Yang tersisa itu tinggal 4. 2 dari tabi'in yaitu Hanafi dan Maliki, 2 dari tabi'ut tabi'in yaitu Syafi'i dan Hambali. Dikatakan oleh para masyayikh ya di akhir zaman khalaf, sekarang itu disebutnya zaman khalaf, bahwasanya kalau kita mau selamat maka kita ikut dari mazhab salafus soleh yang 4. Karena yang tersisa dari salafus soleh hanya tinggal 4. Nah, selama kita mengikuti ada rujukannya dari 4 mazhab, insya Allah selamat. Jadi nggak boleh kemudian kita ngambil nyuplik dalil-dalil sendiri, kemudian kita berijtihad sendiri, sementara belum sampai kapasitas kita menjadi seorang mujtahid. Gitu ya, maka kembalilah kepada salafus soleh diantaranya tadi 4 mazhab tadi. Maka kalau misalkan ada orang yang saya misalkan secara pribadi saya mengikuti mazhab Syafi'i yang ketika membuka kaki itu adalah berdosa karena itu bagian dari aurat, tapi ketika melihat ada orang lain tidak apa-apa karena ada dari mazhab salafus soleh yang tidak mewajibkan. Ya, tentunya sama-sama menggunakan dalil, salah satunya adalah dalil ketika salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu terbuka kakinya, sehingga itu yang menjadi dasar hujah dari mazhab Hanafi bahwasanya kaki, maksudnya telapak kaki ya dari mata kaki sampai telapak kaki itu bukan aurat begitu. Kemudian yang kedua ya tadi hukum haram ya, hukum berpakaian yang haram adalah aurat tidak tertutup. Kemudian yang kedua adalah menyerupai non muslim ya. Kalau sekarang kita sering mendengar tasyabuh begitu ya. Oh ya, mohon maaf sebelum melanjut kepada menyerupai non muslim terkait aurat. Nah, ini aurat itu adalah yang tadi saya sebutkan ijma' atau kesepakatan fuqaha, aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut gitu ya. Kemudian aurat perempuan ada khilafiyah yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kafaih tadi, telapak tangan, maksudnya telapak tangan ini dan punggung tangan ya, Mbak-mbak. Itu adalah menurut jumhur. Adapun menurut mazhab Hanafi sedikit berbeda. Itu di mana kita diwajibkan menutup itu adalah ketika seperti perempuan itu di hadapan laki-laki ajnabi, ya laki-laki non mahram dan di hadapan wanita non muslimah. Jadi ketika kita di hadapan karena banyak sekali kemarin itu saya sempat ada kawan ya, dia cerita saya mau facial. Kemudian di sini di mana? Saya tanya facial yang terapisnya itu adalah
perempuan muslimah gitu. Tenang aja Mbak, kan nanti kan pasti akan dibuka ya kita kerudungnya. Tenang aja Mbak, itu yang megang perempuan. Perempuannya muslimah atau non muslimah gitu. Perempuan kok beda, karena apa? Karena ketika di hadapan perempuan non muslimah, aurat kita sama seperti di hadapan laki-laki non mahram atau laki-laki ajnabi. Tetapi ketika di hadapan sesama muslimah, ini tidak apa-apa kita buka. Dan yang sering tidak kita pahami juga kalau di hadapan wanita non muslimah juga seperti tidak ada batasan. Padahal tetap ada batasan auratnya. Yang berbeda, yang pertama, aurat sebentar. Aurat laki-laki ya, jadi kriteria menutup aurat ketika kita di hadapan anak soli. Bagi laki-laki ketika di hadapan istri ini adalah tidak ada batasan. Nah, pertanyaannya sekarang, istri itu bagi seorang suami atau suami bagi istri itu mahram atau bukan, Mbak-mbak? Boleh diulangi pertanyaannya, Mbak Asti? Bukan ya. Ini berarti ya suami dengan istri itu adalah mahram atau non mahram? Bukan mahram, non mahram, Mbak. Kalau mahram nggak boleh nikah dong. Sekali, Masya Allah. Kalau di sini sudah paham semua ya. Ya, tapi ternyata di luaran, bahkan mohon maaf, sebagian orang-orang yang mengisi kajian sendiri itu ngisi pengajian-pengajian ya, lokality gitu, ketika mengatakan bahwa laki-laki dan suami dan istri itu adalah, mohon maaf sayang, itu adalah mahram, sehingga kita boleh buka aurat. Nah, tadi jawabannya betul. Saya sampaikan, kalau misalkan mahram, kita haram untuk dinikahi, karena pengertian mahram sendiri haram untuk dinikahi. Ternyata masih banyak dari kita yang belum memahami. Lalu, yang bersangkutan bilang lagi ke saya, terus kalau misalkan memang bukan mahram, kenapa kita boleh membuka aurat? Karena ada ijab qabul. Buktinya apa? Bahwa suami dan istri ini bukan mahram, ketika seseorang itu bercerai, ya suami dengan istri itu bercerai, auratnya itu sudah kembali lagi seperti sebelum mereka menikah, gitu. Jadi hanya boleh dibuka ketika mereka ada dalam ikatan pernikahan dan tidak ada batasan. Jadi seluruh tubuh aurat kita di hadapan suami kita itu boleh, aurat suami kita di hadapan kita itu boleh kita lihat, tidak ada batasan. Tapi kalau mahram itu tetap ada batasan. Nah, untuk batasan mahram ini memang ada khilafiyah juga. Di dalam mazhab Maliki, mohon maaf, ketika seorang anak perempuan yang dia sudah memiliki anak gitu ya, menyusui di hadapan ayahnya, berarti kakeknya si bayinya gitu ya, itu tidak boleh ditampakkan buah dadanya. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu boleh, karena apa? Karena di hadapan mahram kita, batasannya adalah seperti batasan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Sehingga kalau di rumah jangan sampai ibu-ibu punya anak laki-laki yang sudah balik, kemudian kita pakai rok pendek, pakai daster di atas lutut, ya. Atau misalkan kita ganti baju ya di hadapan adik perempuan kita misalkan, pusar kita terlihat. Ini berarti kita membuka aurat meskipun itu sama-sama perempuan, bahkan adik kita sendiri sesama muslimah itu tetap ada batasan auratnya, yaitu dari pusar sampai lutut. Seringkali kita menganggap bahwa oh nggak apa-apa, saudara kita sendiri, oh nggak apa-apa sesama perempuan muslimah, ya catatannya muslimah, itu tetap ada batasan auratnya. Jadi di hadapan mahram, ya yaitu ayah kita, adik laki-laki kita, kakak laki-laki kita, paman kita, atau anak perempuan kita gitu ya, mereka sudah balik, maka kita harus jaga aurat kita yaitu pusar sampai lutut. Lalu bagaimana ketika di hadapan dokter atau misalkan kita sedang badan gak enak, kita manggil tukang pijat, itu beda. Beda ceritanya, beda bukan dalam kondisi yang normal, tapi dalam kondisi berobat. Maka itu dibolehkan, bahkan bukan hanya di hadapan perempuan, misalkan dokter perempuan atau tukang pijat perempuan gitu. Bahkan di hadapan dokter laki-laki pun tidak apa-apa. Seperti misalkan ada pasien ibu hamil yang mau sesar gitu ya, otomatis harus, mohon maaf ya, telanjang semuanya di hadapan, misalkan dokternya adanya laki-laki yang saat itu capable gitu. Maka itu tidak apa-apa, tidak berdosa, karena memang ada rukhsah ya ketika dalam kondisi berobat, dan itu tidak haram, tidak berdosa. Gitu. Tapi kalau tidak ada hajat, ya kita kemudian ganti baju di hadapan anak perempuan kita ganti baju, atau misalkan hanya pakai celana pendek di hadapan adik perempuan kita misalkan, maka itu sudah berdosa karena jatuh pada perkara dosa yang yaitu tidak menutup aurat dengan baik.
Kemudian tadi sudah ya, aurat laki-laki di hadapan istri, di hadapan selain istri. Kalau di hadapan istri seluruhnya, di hadapan selain istri maka hanya antar pusar sampai lutut. Kalau perempuan di hadapan suami sama seluruhnya, tidak ada batasan. Di hadapan laki-laki non mahram dan di hadapan wanita non muslimah. Jadi di hadapan wanita non muslimah batasan aurat kita sama, yaitu seluruh tubuh. Kecuali tadi ketika kita menjadi muqallid jumhur ya dari 3 mazhab, maka seluruh tubuh kecuali wajah dan kafai ya. Tapi kalau misalkan kita mengikuti menjadi muqallid mazhab Hanafi, maka telapak kaki bukan aurat. Tapi kalau di hadapan mahram, mahram kita laki-laki mahram atau perempuan muslimah, maka dari pusar sampai lutut ini adalah aurat ya. Maka dijaga jangan sampai kita pakai celana pendek di rumah. Kalau misalkan ada teman perempuan kita boleh buka kerudung tapi jangan pakai rok pendek atau celana pendek. Kemudian hukum berpakaian berikutnya yang haram adalah tasyabuh atau menyerupai non-muslim. Nah, dalam kaitannya tasyabuh, ini tidak semua yang menyerupai non-muslim itu haram ternyata. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian dari kaum itu. Nah, kalau misalkan setiap menyerupai kok jadi haram, maka banyak sekali keharaman yang kita lakukan. Termasuk tadi yang saya sampaikan, laki-laki menggunakan jas. Jas itu tasyabuh, ya, tapi bukan tasyabuh yang perkara haram, itu adalah perkara mubah, gitu. Jadi tidak sampai diharamkan. Di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar disebutkan bahwa Rasulullah SAW memakai sandal yang ada bulunya, seperti yang biasa dipakai oleh para rahib. Ya, sikap tersebut menunjukkan tasyabuh, ya, sikap tasyabuh. Tapi tasyabuh yang tidak dilarang, ya, menurut Imam Ibnu Abdin ini adalah tasyabuh yang berkaitan dengan kemaslahatan sehingga tidak dilarang. Karena apa? Maslahatnya beliau menggunakan sandal yang ada bulunya itu untuk menghangatkan tubuh. Meskipun itu adalah pakaiannya para rahib, tapi ada maslahat, ya, sehingga itu bukan tasyabuh yang diharamkan. Nah, contoh tasyabuh yang mubah atau boleh ya tadi seperti Rasulullah SAW menggunakan sandal bulu. Apalagi jaket-jaket misalkan selebriti kan ada ya, misalkan ada atau misalkan jaket tokoh-tokoh terkenal terus jadi ikutan gitu. Itu kan tasyabuh juga. Ketika misalkan tokoh-tokohnya bukan hanya jaket, misalkan pakaian-pakaian mereka asalkan memang dalam keadaan menutup aurat, itu tidak apa-apa kita menggunakan meskipun yang ditiru-tiru itu adalah orang-orang non-muslim begitu. Kemudian ketika misalkan ada festival budaya ya, festival internasional. Oh, kita nyoba pakai baju India. India itu non-muslim mayoritas. Kita pakai kain sari atau misalkan ada festival pakai baju pakaian Jepang. Mereka adalah orang-orang yang menyembah matahari. Kita pakai baju kimono atau pakai aneka pakaian dari non-muslim asalkan masih batasannya menutup aurat itu hukumnya boleh. Apakah itu tasyabuh? Ya, itu tasyabuh, tapi bukan termasuk tasyabuh yang dilarang. Maka ketika kita mengambil satu dalil, tidak bisa kemudian kita mengeneralisir semuanya. Karena apa? Karena para fuqaha ketika menghukumi sesuatu tidak hanya ambil dari satu dua dalil, tapi dalil yang berkenaan dengan satu permasalahan itu banyak sekali. Contoh apa? Contoh terkait minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri, ada dalil di mana Rasulullah melarang minum sambil berdiri. Tapi ada dalil lain ketika sahabat melihat Rasulullah itu minum sambil berdiri. Itu kan sangat kontradiktif gitu ya. Kalau misalkan orang sekarang ada dalilnya, langsung nyuplik dalil jadi mujtahid gitu. Padahal jadi mujtahid bagi orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad hukumnya haram. Nah, kemudian ada yang mengatakan begini, kan kita tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid itu benar ya. Hukum taklid itu adalah wajib. Tapi hukum taklid juga menjadi haram. Nah, wajib itu saat apa? Saat kita tidak punya kapasitas untuk berijtihad, maka hukum taklid adalah wajib di dalam fiqh. Wajib mengikuti siapa? Taklid mengikuti siapa? Kalau orang yang prosesnya disebut taklid ya, mengikuti pendapat. Orangnya disebut muqallid. Kita menjadi muqallid siapa? Misalkan saya menjadi muqallid dari salah satu dari 4 mazhab, maka ini adalah taklid yang diwajibkan. Hukumnya wajib.
Nah, kalau misalkan taklid yang seperti ini kita tidak punya kapasitas untuk berijtihad, kita berijtihad sendiri, nyuplik dalil, menghukumi sendiri, ada dalil perintah kita menyimpulkan sendiri bahwa ini adalah wajib. Ada dalil larangan kita menyimpulkan sendiri bahwa ini hukumnya adalah haram. Sehingga pas ngambil ngelihat ada infografis, ada meme gitu ya, langsung disebar sama temannya, ini haram, ini dalilnya adalah nahi, ya, sifatnya adalah larangan gitu. Padahal melarang, sayang sekali. Padahal kita sudah diwanti-wanti tidak boleh mengharamkan. Mohon maaf, mohon maaf. Sorry, boleh dikecilkan, boleh dikecilkan, ya. Sorry. Ya, ada kan surah Al-Maidah ayat 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Begitu juga di dalam Quran surah An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara tidak benar karena kebodohan, karena kejahilan kita, atau karena hawa nafsu kita. Ini halal, ini haram. Untuk mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah tidak akan beruntung. Maka yang bisa membuat yang bisa beristinbat ya bahwa hukum ini adalah halal, hukum ini adalah haram adalah siapa? Adalah mujtahid. Nah, kalau kita belum sampai derajat mujtahid, ketika kita mendapati sebuah dalil, maka kembali ya, kembali apa? Untuk bertanya kepada mereka yang punya kapasitas, kepada ulama. Nah, makanya biasa kita melihat kepada ibarat-ibarat dari kitab-kitab Taurat yang dijelaskan oleh para ulama hukumnya bagaimana. Seperti tadi contohnya terkait minum sambil berdiri. Kalau orang zaman sekarang yang mohon maaf langsung mana dalilnya, mereka nyuplik dalil, oh minum sambil berdiri hukumnya haram. Tapi pas yang satu lagi nyuplik dalilnya, ketika sahabat melihat Rasulullah minum sambil berdiri, oh boleh kok, maka bermudah-mudahan untuk minum sambil berdiri. Ternyata ketika orang yang berhati-hati, mereka melihat bagaimana sih istinbatnya para fuqaha, oh ternyata minum sambil berdiri hukumnya bukan halal, bukan mubah, bukan juga haram, ternyata hukumnya makruh gitu ya. Ada kesimpulan hukumnya dari berbagai dalil yang dikumpulkan oleh para fuqaha. Begitu juga dalam kaitannya tasyabuh tadi. Kalau misalkan langsung dari dalil siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian dari kaum tersebut. Oh, kamu pakai baju koko. Baju koko itu kan budayanya orang Cina, apalagi dipakai sholatnya jadi nggak sah, kan begitu. Sementara dia jadi bingung sendiri gitu ya. Dia mikir, oh tapi orang Indonesia pakainya baju koko semua gitu, berarti nggak sah semua. Karena apa? Karena dia mengembalikan kepada kebodohannya sendiri, kepada akalnya sendiri, tidak mengembalikan kepada para ulama. Sehingga kemudian orang-orang yang langsung potong kompas gitu ya, melompat langsung ambil dalil Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Langsung mengambil kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ibarat mereka itu naik lantai 30 tanpa melalui tangga ataupun tanpa melalui eskalator ataupun lift. Sekarang secara logika, secara ilmu mantik kita, kalau kita mau naik lantai 30, kita lompat ya dibandingkan dengan kita naik lewat lift atau lewat eskalator, lebih aman mana Mbak? Eskalator atau lift tentu saja pasti. Ya lebih aman, begitu juga kita lebih aman dan lebih menyelamatkan untuk kita ketika kita mengikuti ulama. Bahkan baginda Nabi SAW sendiri yang bersabda, al-ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewarisnya para nabi. Ya, mereka mewarisi itu juga bukan cuman langsung ngambil dalil, tapi ada sanad yang mutasil, ada ketersambungan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya langsung ambil dalil gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang jangan ikut ulama, langsung ikut nabi. Memang kita bertemu dengan nabi, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang kita fahami itu sesuai dengan yang difahami nabi? Dari mana kita bisa memahami dan mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar sesuai yang difahami nabi? Dengan itulah kita butuh ulama, karena mereka yang menjadi pewarisnya nabi. Nah, kalau kita langsung ngambil sendiri, jarak kita dengan nabi berapa abad gitu. Sementara ulama-ulama salafus soleh tadi yang dari 4 mazhab itu jelas-jelas hanya 1-2 generasi lebih dekat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih menyelamatkan kepada bagi kita semua. Nah, termasuk tadi ada tasyabuh ya yang ternyata tidak semuanya haram, bahkan hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan Rasulullah ketika menggunakan sandal
tadi sandal bulu yang awalnya hukumnya adalah mubah atau boleh, ternyata bahkan bisa menjadi sunnah ketika diniatkan untuk menjemput maslahat. Menjemput maslahatnya apa? Melindungi tubuh sehingga tidak sakit. Kalau saya menggunakan pada saat dingin, menggunakan sandal yang hangat, ya kalau misalkan badan saya itu ternyata tidak sanggup untuk bertahan di suhu dingin gitu ya, karena mungkin dulu tidak ada kaos kaki gitu ya, jadi adanya sandal yang dari bulu, maka itu upaya kita beribadah kepada Allah, memelihara amanah tubuh, maka itu bisa bernilai sunnah, yang tadinya hanya mubah bisa naik menjadi sunnah. Kemudian yang tasyabuh yang berikutnya, baju koko. Kerahnya itu kan kerah Shanghai, itu adalah budaya Cina. Ternyata itu secara urf masyarakat tidak apa-apa dan indah. Kita pakai bahkan untuk sholat yang merupakan ubudiyah umat Islam, itu boleh-boleh saja gitu ya. Kemudian macam-macam, ada tasyabuh dengan pakaian yang tidak berkaitan dengan yang itu adalah maslahat, ya maka itu diperbolehkan. Ada juga yang tadi berdasarkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tasyabuh yang haram. Nah, tasyabuh yang dilarang diantaranya apa? Disebutkan di dalam hadis tadi ya, bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari kaum tersebut. Maksud dari menyerupai atau tasyabuh ini adalah yang menjauhkan kaum muslimin di dalam kitab Al-Madkhal Ibnul Hajj, yang menjauhkan kaum muslimin untuk untuk menyamai orang-orang muslim dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Jadi menjauhkan dari kriteria atau identitas keislaman kita gitu. Misalkan menggunakan kalung salib ya, sehingga ini menjauhkan dari identitas Islam kita dan mendekatkan kepada identitas Nasrani. Nah, maka menggunakan kalung salib ini adalah tasyabuh yang diharamkan. Terus apalagi contohnya jubah pendeta atau misalkan pakaian suster-suster biarawati, kan sama, ini menutup aurat juga gitu kan. Biarawati kan juga pakaiannya panjang-panjang menutup aurat, ada kerudungnya juga misalkan, tapi itu merupakan identitas mereka, bukan identitas Islam, maka itu adalah tasyabuh yang diharamkan. Begitu juga misalkan topi Yahudi, menggunakan bintang David, kalung bintang David, menggunakan selendangnya biksu, itu juga tasyabuh yang diharamkan. Tapi kalau tadi meskipun sholat pakai baju koko, pakai selendang sari, ya, pakai sandalnya orang Mongol dan sebagainya, maka itu adalah tasyabuh yang mubah. Kemudian berpakaian yang diharamkan berikutnya, yang ketiga, ya tadi yang tidak menutup aurat dengan sempurna, kemudian tasyabuh, yang ketiga adalah menyerupai lawan jenis. Nah, tentang menyerupai lawan jenis ini juga banyak yang salah difahami ya. Kalau misalkan wanita pakai celana itu sudah menyerupai lawan jenis. Ternyata dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili bahwasanya memakai celana ya bagi perempuan itu boleh ya hukumnya. Jadi memakai celana bagi laki-laki kalau itu tidak ketat hukumnya itu mubah ya. Kalau itu ketat bagi laki-laki hukumnya makruh. Tapi kalau bagi perempuan, kalau celananya itu tidak ketat, hukumnya mubah. Kalau ketat, hukumnya haram. Bedanya di situ. Ya, kalau laki-laki celananya ketat, mohon maaf sampai ada yang menonjol-nonjol gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sudah berusaha untuk tidak ketat gitu, tapi misalkan tetap masih terlihat, maka itu dima'fu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia memang sengaja banget ngelapet banget pakai, misalkan laki-laki pakainya legging gitu ya. Misalkan udah pakai celana tapi kok ada misalkan masih karena dia gemuk ya, maka itu tidak apa-apa, ma'fu. Nah, begitu juga perempuan. Perempuan pakai legging, sama-sama pakai legging. Kalau laki-laki makruh, kalau perempuan sudah jatuh kepada haram. Tapi kalau dia longgar celananya, maka itu hukumnya mubah. Ya, jadi berpakaian tadi menyerupai laki-laki itu tidak semua kalau misalkan pakai celana itu berarti menyerupai laki-laki, tidak. Karena ada hal-hal yang khas wanita ya, ada hal-hal yang khas pria. Jadi yang menyerupai lawan jenis yang khas pria contohnya apa? Contohnya sorban. Nah, kalau perempuan pakai sorban itu hukumnya sudah jatuh kepada keharaman. Beberapa waktu lalu saya sempat lihat ada postingan TikTok. Itu ada perempuan membuat tutorial sorban.
Nah, tutorial sorban, hati-hati karena sorban digunakan untuk perempuan itu hukumnya haram. Ya, ini adalah menyerupai lawan jenis yang diharamkan. Tapi kalau misalkan pakai celana, ya, pakai kemeja, tapi kemejanya itu unisex misalkan, ya, kemeja longgar atau misalkan jaketnya unisex itu tidak termasuk yang diharamkan, tidak termasuk menyerupai lawan jenis yang diharamkan. Jadi itu mubah saja. Nah, kalau laki-laki menggunakan kerudung, laki-laki menggunakan rok, laki-laki menggunakan kebaya, laki-laki menggunakan gaun, atau misalkan hanya sekedar buat lucu-lucuan, lomba 17-an pakai daster, itu juga sudah jatuh kepada keharaman. Meskipun untuk lucu-lucuan, meskipun dia di keseharian tidak akan pernah menggunakan daster. Jadi kalau lucu-lucuan pun sudah jatuh kepada keharaman. Dan sekarang apa namanya, hal tersebut sudah terlihat biasa, padahal itu adalah perbuatan haram. Nah, tapi jadi bahkan kadang ada yang, "Oh, nggak boleh pakai celana, begini ya, ini hukumnya haram karena menyerupai laki-laki." Tapi ketika ada laki-laki pakai daster, ketawa gitu. Padahal justru itu yang haram. Jadi kita harus adil melihat suatu hukum, hukum fikih. Yang haram haram, yang mubah mubah gitu. Jangan kemudian karena masyarakat menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang lucu sehingga kita biasa saja, tapi justru yang mubah kita sampai kepada pengharaman, nauzubillah min dzalik. Begitu juga perempuan gitu ya, meskipun kadang, oh ini bisa seperti pashmina gitu ya, sorban karena kainnya panjang, kainnya lebar, kemudian dibuat untuk hiasan. Nah, tapi sorban ini adalah khas bagi laki-laki sehingga bagi perempuan menggunakannya maka hukumnya haram. Atau misalkan gamis khas laki-laki. Ya, gamis itu kan komis kemeja, tapi kemeja panjang kalau perempuan itu biasa disebut abaya, tapi di Indonesia disebut gamis juga. Nah, abaya perempuan dengan gamisnya laki-laki, kalau gamis itu sebetulnya yang berkancing ya. Jadi yang kalau gamis, cuman kalau di Indonesia itu diserap gamis untuk perempuan juga gitu. Nah, gamis laki-laki dipakai oleh perempuan. Nah, itu juga hukumnya haram gitu ya. Jadi kalau perempuan pakai abaya, ya gamisnya perempuan yang memang modelnya untuk perempuan. Begitu juga baju koko laki-laki dipakai perempuan, ini juga hukumnya haram gitu. Nah, ini termasuk hukum berpakaian yang haram yaitu menyerupai lawan jenis. Jadi tidak semua menyerupai lawan jenis itu haram, begitu. Kemudian ini tadi terkait hukum hukum berpakaian. Nah, selanjutnya adalah hukum berhias. Sebelum saya menginjak kepada hukum berhias, ada juga yang menjadi polemik di masyarakat adalah terkait menutup dada. Ya, jadi ada dalil di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 walyatribna bihumrihinna ala juyubihin ya, dan hendaklah kalau diterjemahkan secara apa namanya terjemahan ya di Al-Qur'an terjemahan, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Sehingga kemudian ada orang-orang yang ketika melihat ada perempuan belum menutup dadanya, misalkan kerudungnya dililit ke belakang gitu ya, mohon maaf gini gitu. Kemudian mengatakan, "Oh, kamu tidak syar'i, kamu berdosa." Apakah benar demikian? Nah, mari kita kembali kepada penjelasan ulama, jangan hanya membaca versi terjemahan saja. Di dalam kitab tafsir, banyak sekali kitab tafsir yang menjelaskan tentang ayat ini, semisal tafsir As-Samarqandi, tafsir Al-Maturidi, dan sebagainya. Dikutip pernyataan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita konteks ayat tersebut. Jadi menurut Sayyidina Ibn Abbas, para wanita sebelum ayat ini turun hanya menjulurkan kerudungnya ke belakang punggung ya, seperti yang dilakukan rakyat jelata, para pekerja. Jadi hanya misalkan ini selendang dikebelakangkan saja sehingga apa? Sehingga lehernya terbuka. Maka ya perintah ini kemudian turun untuk memerintahkan agar mereka menjulurkan. Nah, kemudian ini tadi secara asbabun nuzul. Nah, kemudian kembali ke bahasa juyubihin. Ya, juyub di sini makna kata juyub itu sebetulnya bukan dada, meskipun diterjemahkan, bahkan diterjemahkan di Kemenak, ya terjemahan Kemenak, juyub ini julurkanlah menutupi dadamu, ya julurkanlah hingga ke dadamu. Karena ternyata secara bahasa yang dimaksud dengan dada, ya di dalam bahasa Arab adalah sodar. Sementara juyub ini adalah jamak dari jaib. Nah, apa itu juyub? Ternyata menurut Kamus Al-Muhit, ya jaib tadi ya yang jamaknya adalah juyub ternyata artinya adalah kerah.
ya jalan masuknya kepala ketika menggunakan kemeja, ketika menggunakan gamis. Nah, jadi menurut para ahli bahasa ternyata jaib ini yang jamaknya adalah juyub artinya kerah karena jalan masuknya kepala. Sehingga kemudian ketika jaib yang artinya kerah baju di leher dalam kasusnya gamis atau abaya, kenapa diperintahkan menutup agar kerudungnya itu tidak disampirkan di belakang seperti ini sehingga mohon maaf lehernya terlihat. Nah, maksudnya karena ini adalah celah masuknya kepala ke dada, maksudnya adalah ketika kita menggunakan pakaian baik itu atasan ya, blus atau kemeja ataupun gamis, pastikan bagian yang di sini ini leher itu tertutup. Karena apa? Karena kalau kerah itu tertutup, berarti kan di sini ada aurat. Ada aurat yang harus ditutupi. Sehingga ketika misalkan seseorang, mohon maaf seorang perempuan, kalau saya sendiri memang tidak terbiasa menggunakan kerudung yang dililit. Tapi kita menghormati ketika ada orang lain kerudungnya tidak menutup dada. Dan itu bukan berarti tidak syar'i, bukan berarti haram atau melanggar apa yang diperintahkan Allah dalam Quran surah An-Nisa tadi. Karena ternyata makna jaibnya itu bukan dada. Kalau jaib dada yang diperintahkan untuk ditutup adalah sadar. Tapi jaib yang dimaksud adalah menutup hingga kerah ini tertutupi sehingga lehernya tertutup. Begitu. Ya, jadi kadang kan ada istilah hijab syar'i gitu ya. Kalau misalkan seseorang itu sudah menutup tadi batasan-batasan karena tidak ada batasan yang secara spesifik apa sih hijab syar'i itu gitu. Selama hijab syar'i itu adalah menutupi aurat, itu saja ada khilafiyah ya. Mazhab Hanafi berbeda batasannya dengan jumhur, dengan 3 mazhab yang lain. Kemudian ada syarat-syarat yang lain yaitu syaratnya adalah tidak transparan. Ya, ini adalah hasil dari ijtihadnya para ulama. Tidak transparan artinya kain yang digunakan ini nggak nerawang sehingga ada aurat-aurat yang terlihat atau tidak aurat misalkan mohon maaf kain bra. Bra itu bukan apa namanya bukan bagian dari tubuh, itu bagian dari pakaian, tapi kain bra itu bisa memicu syahwat kalau itu terlihat ya. Jadi kalau misalkan kainnya kok kira-kira nerawang atau misalkan mohon maaf CD itu kain penutup gitu, tapi itu bisa memicu syahwat, maka harus kainnya itu tidak menerawang. Kemudian tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, itu kan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kalau misalkan kemudian bagi saya suka menutup seperti ini, menutup dada. Bukan karena dari surah An-Nisa, surah An-Nur tadi. Karena surah An-Nur itu sudah jelas, bukan sodar, tapi menggunakan kata juyub yang merupakan jamak dari jaib. Sehingga menutup dadanya saya bukan dari Quran surah An-Nur, tapi menutup dadanya saya untuk tidak membentuk lekuk tubuh. Gitu. Karena mohon maaf, ukuran payudara perempuan itu berbeda-beda. Kalau mohon maaf, kalau payudaranya kecil, dia tidak terlalu memicu syahwat. Tapi kalau payudaranya besar, itu kan cukup malu. Sehingga ada lekukan yang, mohon maaf, kalau bahasa kita jendol, gitu kan. Sehingga dengan kita menutupkan begini, ini lebih aman dari syahwat laki-laki. Maka niat kita menjulurkan ini bukan dari surah An-Nur, tapi untuk menghindari lekukan tadi. Karena salah satu syarat dari menutup aurat yang syar'i adalah tidak membentuk lekuk tubuh begitu. Kemudian kalau pakai celana itu kan membentuk, ada bentuk tubuh. Nah, kembali kepada para ulama, kalau yang membentuk lekuk tubuh itu yang seperti apa? Ternyata celana itu dibolehkan kalau longgar. Tapi kalau celananya itu ketat, dia pakai seperti legging misalkan atau celana jeans model pensil. Nah, itu kan berarti ketat. Maka ketat itu bagi perempuan haram celana. Tapi kalau longgar celana itu menurut ulama hukumnya mubah. Jadi bukan termasuk menyerupai laki-laki, bukan juga termasuk yang menampakkan bentuk tubuh gitu ya. Kalau yang menampakkan bentuk tubuh berarti benar-benar ngelapet banget gitu. Ngelapet apa sih? Ketat ya, ketat banget gitu. Jadi untuk mengetahui bagaimana berpakaian kembalikan kepada ulama, jangan kita menyimpulkan sendiri gitu. Nah, kalau misalkan saya nyaman seperti ini, tapi jangan kemudian menyalahkan, oh kamu kerudungnya dililit, oh kamu kerudungnya nggak nutup dada, nggak apa ini dalilnya gitu ya diberikan. Ternyata kalau dikembalikan kita akan lebih malu sendiri karena penjelasan dari ahli bahasa, ahli fikih ternyata tidak demikian. Nah, kalaupun kemudian saya lebih nyaman seperti ini, bukan karena menutup dadanya tadi, tapi karena untuk menjaga agar tidak apa
menampakkan lekuk tubuh. Kemudian kerudung panjang dan pendek, apakah ada batasannya di dalam Islam? Yang syar'i itu adalah yang panjangnya sampai selutut, yang syar'i itu adalah panjangnya sampai sepunggung, yang syar'i itu adalah panjangnya sampai nutup pantat dan sebagainya. Ternyata tidak ada pakemnya. Yang terpenting adalah dia tidak transparan, tidak menampakkan lekuk tubuh. Jadi misalkan syaikhah apa namanya, yang dia kerudungnya hanya segini gitu ya. Kemudian pakainya cadar gitu, kerudungnya padahal pendek dilihat. Itu udah pakai cadar tapi kerudungnya tidak menutup dada. Ya karena itu justru akan menampakkan kebodohannya sendiri. Karena memang beliau pakainya abaya sangat longgar sehingga kemudian mohon maaf payudaranya tidak menonjol, benar-benar terlihatnya itu rata gitu ya. Bisa jadi beliau itu mohon maaf memiliki ukuran payudara yang besar, tapi karena gamisnya atau abayanya itu sangat longgar sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh. Maka apakah itu syar'i? Syar'i gitu. Jadi syar'i itu bukan ukurannya yang diciptakan oleh produsen baju. Ya, tapi kembalikan kepada penjelasan ulama. Bahkan ada pergeseran makna. Jilbab. Jilbab itu sering difahami sebagai kain yang menutupi kepala. Padahal yang dimaksud jilbab adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki yang menutupi aurat kita. Jadi ini adalah khimar atau kerudung. Ya, bentuknya bisa macam-macam, bisa bentuknya bergo, bisa bentuknya segi empat dan sebagainya. Tapi kain yang menutupi kepala kita adalah kerudung. Nah, kerudung ini adalah bagian dari jilbab. Kemeja kita, gamis kita, rok kita, sampai kaos kaki kita itu juga disebut jilbab, bagian dari jilbab. Jadi jilbab itu pun akan berbeda sesuai dengan kita mengikuti mazhab yang mana. Kalau misalkan mazhab Hanafi, maka kaos kaki bukan bagian dari jilbab, tapi hanya pelengkap seperti topi. Tapi kalau misalkan menurut mazhab Syafi'i, kaos kaki bagian dari jilbab, karena jilbab itu adalah pakaian yang tidak terputus yang menutupi aurat kita. Maka ini juga bagian dari jilbab. Maka kerudung ini juga bagian dari jilbab gitu ya. Ada juga yang mengartikan bahwa ini hijab. Ya, yang lain itu bukan hijab. Padahal hijab itu adalah pembatas, tidak sempit hanya terkait pakaian. Pembatas antara saf laki-laki dan perempuan, pembatas antara kamar. Misalkan saudara ipar nginep di rumah pas mudik nginep di rumah orang tuanya. Ada kemudian nggak bisa nyewa hotel ya, jadi ngumpul di rumah kakek neneknya, tapi kamarnya terpisah-pisah. Itu kamar satu dengan kamar yang lain juga menjadi hijab gitu. Jadi bukan terbatas pada kain seperti ini. Ini bukan terbatas ini adalah hijab maupun ini jilbab. Jadi jilbab itu adalah seluruh yang menutupi aurat kita. Hijab adalah yang membatasi kita dengan sesuatu yang memang dilarang atau tidak diperkenankan untuk kita. Kalau misalkan itu aurat ya maka seluruh yang membatasi kita dari seseorang yang tidak berhak untuk melihat aurat kita ya maka itu bagian dari hijab gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita jadi salah memahami, ini juga bagian dari jilbab ya, apa namanya, kemeja, kaos, gamis kita, itu bagian dari jilbab ya. Semoga dengan semakin kita memahami tadi, tidak serta-merta kita mudah, jatuh kepada tasakhur atau, nyinyir gitu ya. Jadi kalau melihat orang lain akan lebih lapang ya, karena, oh ternyata batasan aurat saja ada khilafiyahnya. Kemudian model kerudung itu tidak ada pakemnya. Yang pakem adalah ya tadi batasan, ada khilafiyah dan tidak menyerupai tidak tasyabuh. Tasyabuh juga tasyabuh yang diharamkan ya, yang tidak diharamkan. Maka kalau misalkan ternyata dalam posisi menutup aurat tadi kita melakukan tasyabuh, kemudian kita menyerupai lawan jenis yang diharamkan, kemudian tidak tidak menutup aurat dengan sempurna dengan batasan yang kita ikuti, yang kita takliti, kemudian tidak menampakkan lekuk tubuh dan tidak transparan. Ya, ini ternyata saya nggak nyadar ya sudah 11.23. Ini mau dilanjut ke berhias. Berhias itu juga ada berhias rambut, ada berhias wajah, atau sampai di sini dulu nih baru berhias dari sisi berpakaian. Bagaimana moderator, mau lanjut atau langsung ke tanya jawab dulu? Ternyata panjang ya. Baik, Mbak Asti. Mbak Asti, sebenarnya saya pribadi nggak Mbak Asti, nggak nyadar juga. Karena saking serunya mendengarkan Mbak Asti dari A sampai Z kayak, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Kalau saya gitu sih Mbak, kalau saya nggak keberatan. Tapi mungkin kalau boleh sih Mbak, mungkin ada jilid 2 kali ya Mbak. Memahami fikih berhias jilid 2. Gimana teman-teman?
Mau Nah, ini dilanjut atau nanti yang ada part 2? Gimana ini mau Mbak Asti? atau iya, kebetulan dilanjut ya. Oke, baik, baik Mbak Jati Lanjut Savitri. Mbak. Lanjut, baik.